Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian Sahih Jami'nya. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-23. Dzikrur rihlah fi talabil ilm. Yaitu rihlah mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah pada asalnya tidak diperbolehkan ke suatu tempat yang dianggap keramat, kecuali dalam perkara-perkara yang diizinkan dalam syariat. Di antaranya yaitu menuntut ilmu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tusyaddu rihal illa salasati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat kecuali ketiga masjid. Adapun menuntut ilmu maka dianjurkan. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu kepada Khidir. Demikian pula para sahabat, mereka datang pergi jauh kepada Rasulullah SAW. Seperti dalam kisah orang Arab Badui yang datang dari negeri yang sangat jauh sekali, ya, untuk bertanya tentang apa saja yang Allah wajibkan kepadanya. Demikian pula para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, mereka senantiasa pergi jauh. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, telah sampai kepadaku hadis dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Lalu aku membeli seekor unta. Lalu aku pun pergi jauh dan berjalan sebulan lamanya hingga aku sampai ke Syam. Dan ternyata di sana ada Abdullah bin Unais al-Ansari. Lalu aku mendatangi rumahnya dan mengabarkan bahwa Jabir berada di pintu rumahnya. Lalu kemudian Abdullah bin Unais pun keluarlah dan berkata, engkau Jabir bin Abdullah? Aku berkata, iya. Maka kemudian ia pun memelukku dan aku pun memeluknya. Lalu aku berkata, sampaikan kepadaku hadis yang sampai kepadaku dari engkau, bahwa engkau mendengar langsung dari Rasulullah SAW tentang madzalim, ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan kezaliman, yang aku belum mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Unais berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan hamba-hambanya. Dan ia pun menunjuk dengan tangannya ke arah Syam dalam keadaan telanjang, gurlan, buhman. Lalu kami berkata, apa itu buhman? Artinya tidak memakai apapun juga. Lalu kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti didengar oleh yang dekat. Allah berfirman, akulah raja, akulah dayyan. Tidak layak seorang pun dari penduduk surga untuk masuk surga. Tidak pula penduduk api neraka yang masih memiliki kezoliman sampai-sampai tamparan yang pernah ia tampar, kecuali harus dikisos. Tidak layak seorang pun dari penduduk neraka untuk masuk neraka, atau seseorang dari penduduk surga, ya, sementara ia masih punya kezoliman sampai-sampai tamparan. Kami berkata, wahai Rasulullah, kita nanti akan datang kepada Allah dalam keadaan telanjang. Ya, bagaimana kita akan membayarnya kezaliman tersebut? Kata Rasulullah, itu dengan kebaikan. Artinya kita memberikan kepada orang yang kita zolimi itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan keburukan. Artinya kalau kita tidak punya kebaikan, maka keburukan orang tersebut akan ditanggungkan kepada kita. Nah, lihat Jabir sampai berangkat 1 bulan untuk 1 hadis saja. Ini dia Abu Ayyub Al-Ansari pergi kepada Uqbah bin Amir ke Mesir, ya, untuk mendengarkan 1 hadis yang didengar oleh Uqbah langsung dari Rasulullah SAW. Hadis tersebut adalah man satara mu'minan ala khizyah satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin, Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Lalu Ayub pun setelah mendengar hadis itu segera langsung pulang ke kota Madinah dan tidak tinggal dulu di Mesir. Subhanallah. Inilah, maka dari itulah para penuntut ilmu, ya, jangan sampai punya sifat
sebatas mengundang ustadz tapi tidak mau keluar untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah, apalagi di zaman sekarang transportasi sangat mudah sekali, dimudahkan oleh Allah. Ya, karena berangkatnya kita untuk menuntut ilmu adalah merupakan fisabilillah. Allahu a'lam.